Ya untuk kedepannya mudah-mudahan para pemuda yang ada di desa-desa bisa lebih giat atau melirik di sektor pertanian. Karena khususnya desa Cikupa ya memang karena ada yang di pegunungan, cenderung notabene mata pencaharian masyarakatnya pun pertanian dan lahan yang tersedia pun cukup mendukung untuk mengembangkan pertanian. Nah, ini harus ditopang dengan generasi mudanya pun yang lebih melirik di sektor pertanian itu. Kadang-kadang kan pola pikir anak muda sekarang kan melihat di sektor pertanian itu masih masih mungkin pilihan kesekian untuk cita-cita gitu kan, untuk menjadi petani yang maju seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari pergerakan kami di KUB ini bisa sedikit merubah mindset para pemuda bahwa sektor pertanian pun kalau digeluti secara maksimal bisa menghasilkan gitu, bisa menjanjikan juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan pengurus KUB Kelompok Usaha Bersama Tunas Tani Muda Desa Cikupa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan pagi ini saya ditemani oleh Kang Epri, Kang Diki, dan Kang Henda. Beliau adalah perwakilan dari pengurus KUB Tunas Tani Muda yang ada di wilayah Desa Cikupa yang saat ini sedang mengembangkan budidaya buah lemon yang diolah menjadi sari lemon, yang pada kesempatan kali ini mereka membudidayakan lemon sekitar 600 pohon buah lemon yang diolah menjadi sari lemon. Kang Epri, bisa diceritakan awalnya menggagas penanaman buah lemon ini dari mana sih, Kang? Awalnya terus terang melihat petani yang lain yang sudah lebih dulu bergerak di budidaya buah lemon. Nah, lalu saya sendiri mencoba meniru petani tersebut, menanam beberapa pohon, sekitar 60 pohon awalnya, dan paling yang tumbuh sekitar 55 pohon karena ada yang mati dan tidak disulam. Nah, tahun pertama lumayan langsung bisa menghasilkan dengan pemeliharaan yang sederhana. Di tahun pertama itu sudah mulai berbuah tapi produksi masih rendah. Nah, tahun kedua itu sudah mulai normal. Nah, tahun ketiga produksi udah tinggi. Dari 55 pohon itu 2 minggu satu kali bisa panen sekitar 1 kuintal sampai 1,5 kuintal per 2 minggu sekali. Nah, itu dari prospek itulah maka kami merapat dengan para pemuda yang ada di Desa Cikupa, khususnya di Karang Taruna Desa Cikupa, untuk menyisihkan khasnya menanam tanaman lemon tersebut gitu, untuk sebagai aset Karang Taruna itu, seperti itu. Sejak tahun berapa itu, Kang? Baru 2018, 2 tahun ke belakang lah. Sudah memiliki berapa ratus pohon sampai saat ini, Kang, di KUB ini, Kang? KUB belum. 200 pohon. Dalam satu
pohon itu bisa menghasilkan berapa kilo lemon, Kang? Nah itu bagaimana umur tanaman tersebut. Nah semakin panjang umurnya berarti kan tanamannya semakin besar. Nah produksinya pun ikut meningkat seperti itu. Nah di tahun pertama otomatis masih rendah karena tanamannya baru mulai belajar berbuah. Tapi tahun kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu produksi lagi tinggi-tingginya dan lagi bagus-bagusnya gitu dari segi kualitas. Nah itu tadi hampir rata-rata, kalau dirata-ratakan 2 minggu satu kali itu dari 50 pohon itu sekitar 1,5 kuintal bisa panen. Nah saat ini KUB sendiri memiliki berapa puluh anggota sih, Kang? KUB kalau karena KUB-nya merunut dari Karang Taruna yang ada di desa dan khususnya tadinya di dusun, sekupnya dusun ada sekitar 60 anggota, tapi yang aktif sekitar 40 lah bisa yang sudah bisa bergerak di KUB ya. Masih. Nah setiap anggota itu sekarang ikut menanam nggak, Kang, lemon tersebut, Kang? Ikut sebagian. Nah dari tadi yang 200 pohon itu ya tersebar di anggota sebagian, yang sebagian lagi yang ini yang punya kelompoknya khusus itu ada sekitar 60 pohon. Berarti yang 140 pohon itu tersebar di anggota, tapi belum semua anggota ikut menanam gitu. Jadi difokuskan di satu titik yang ini, yang kelompok bersama ini. Oh iya, Kang, kedepannya ada wacana untuk dikembangkan menjadi desa lemon nggak, Kang, di wilayah Desa Cikupa ini, Kang? Kalau awalnya ya itu sambil berjalan di budidaya. Nah tahun pertama panennya masih biasa, penjualan dalam bentuk buah segar. Namun ada kenalan, kebetulan dulu itu ada Pak Kabid di Dinas Pertanian untuk menyarankan dari buah lemon tersebut diolah atau diproses menjadi sari lemon. Kebetulan dulu sering berkonsultasi dengan Pak Haji Heri, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis. Nah, kebetulan sekarang sudah purna bakti. Menyarankan untuk diolah, ada turunannya. Nah dibuatlah sari lemon. Tadinya sekedar iseng-iseng karena belum tahu prospeknya, tapi mencoba dipasarkan di sekitar rekan-rekan dekat. Namun itu ada banyak peminat dari kalangan ibu-ibu atau wanita. Asalnya saya juga kurang tahu itu manfaatnya seperti apa itu sari lemonnya gitu kan. Kalau produksi yang KUB Desa Cikupa diproduksi kan 100% murni air lemon gitu, bukan campuran dengan air biasa. Nah banyak peminat dan rasanya pun mungkin khas asli gitu kan. Terus meningkat pesanannya secara perorangan langsung ke tingkat konsumen, COD-an lah bahasa ayeuna mah gitu kan. Terus meningkatnya sekitar dulu itu sudah 1 bulan 10 liter mah sudah mengeluarkan gitu. Kebetulan juga sekarang terus meningkat, makanya tanaman lemonnya pun terus dikembangkan. Dan bukan dari adanya pandemi ini, mungkin ada mindset tersendiri dari masyarakat bahwa mengkonsumsi lemon itu kaya akan vitamin C. Nah sehingga permintaannya pun ikut naik gitu kan. Alhamdulillah sekarang mah mungkin sudah 15-20 liter per bulan, sudah banyak pesanan gitu kan. Lumayan lah, lebih ya, lebih. Kalau 20 liter per bulan sekarang sudah lebih.
Oh iya Kang, untuk menghasilkan sari lemon itu dalam satu botol itu memerlukan berapa buah Kang? Setelah dicoba untuk menghasilkan 1 liter sari lemon murni itu membutuhkan sekitar 4-5 kilo buah lemon segar gitu. Dari satu botol itu? Bukan dari 1 liter. Kalau 1 liter itu ada 4 botol yang kemasan 250 ml. Jadi 5 kilo buah lemon menghasilkan sekitar 1 liter. Nah, untuk harga jual sendiri berapa Kang saat ini satu botolnya itu Kang? Untuk saat ini untuk eceran itu sekitar 25.000 per botol, sudah siap seduh lah, konsumsi lah ya? Sudah siap konsumsi seperti itu. Oh iya, untuk pemasaran saat ini sampai ke mana Kang untuk saat ini pemasaran? Untuk saat ini karena baru mulai ya sekitar Ciamis lah gitu. Sekitar Ciamis, paling nyampe Ciamis kota. Kalau dari Banjarsari kan ada pesanan sudah agak banyak. Kita janjian hari ini akan diantar. Nah, kita antar dari mulai Pamarican, Cimaragas, Cidolog, nyampe Ciamis, pulang lagi gitu kan. Jadi untuk 1 minggu kita nampung pesanan, sesudah banyak baru diantar gitu. Untuk mengirit ongkos lah gitu, ongkos kirim. Oh iya Kang, kendala dalam budidaya lemon ini sebenarnya dalam hal apa Kang kendala yang paling? Kendala kalau di budidaya lemon itu memang cukup gampang menyesuaikan dengan lahan. Fluktuasi harga, yaitu fluktuasi harga kalau di buah segar itu lumayan. Kadang-kadang di musim kemarau harganya naik nyampe 12.000 per kilo. Nah sekarang kalau harga di musim hujan karena produksinya banyak mungkin harga anjlok nyampe paling rendah bisa mencapai 3.000 per kilo itu kan. Dari fluktuasi harga itu sangat tidak stabil lah. Kalau anjloknya jatuh sekali, kalau naiknya ya naik sekali gitu. Kebetulan di KUB Tunas Tani Muda itu yang dibudidayan banyak kan lemon lokal. Jadi ada 2 jenis, ada lemon lokal dan California. Kalau yang California itu masih belum berproduksi. Untuk masalah perawatan seperti apa Kang? Perawatan cukup mudah, paling pembersihan lahan, pemupukan rutin 2 minggu sekali, itu juga pemupukan yang relatif sedikit lah. Bagaimana melihat pertumbuhan tanaman, kalau masih hijau dan masih tumbuhnya bagus ya tidak perlu pemupukan. Tapi kan dulu waktu penanaman awal itu sudah memakai pupuk kandang yang optimal gitu, sekitar 5-10 kilo per pohon. Jadi terusnya pemeliharaan ya paling pupuk kimianya cuma sedikit. Oh iya, dalam pengembangan sari lemon ini ada wacana ke depan untuk memproses perizinan supaya pemasarannya lebih luas atau seperti apa Kang? Nah, untuk perizinan itu sangat dipikirkan gitu karena banyak masukan juga dari senior, terutama dulu Pak Kabid juga untuk memproses perizinan. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kami bisa menempuh perizinan itu gitu. Kan ini sudah dibentuk KUB nih, sudah ada sentuhan atau pembinaan belum dari dinas instansi terkait terhadap KUB ini Kang? Jadi kami pun di KUB masih bergeliat gitu. Kalau dinas sih udah tahu bahwa di Cikupa sudah ada kelompok usaha bersama, instansi terkait BPP juga sudah masuk di SIMLUH, sistem informasi yang ada di BPP gitu, di pertanian sudah masuk. Alhamdulillah dari tahun 2019 sudah masuk, udah didaftarkan secara legal kelembagaan gitu kan. Ya sambil masih meraba-raba lah, mudah-mudahan ke depan juga ada lebih perhatian ya, dari pemerintahan, baik dari dinas, dari desa setempat. Ya, alhamdulillah lah untuk sekarang juga sudah mulai ada perhatiannya gitu kan. Kemarin juga sudah ada kunjungan dari dinas pertanian, sudah ada ke sini. Nah untuk target sendiri, untuk target pengembangan ini
kedepannya seperti apa Kang? Memiliki target nggak KUB ini Kang? Dalam pembudidayaan lemon, terus dalam pemasaran, ada target nggak? Target mah ya mudah-mudahan sih berkembangnya pesat. Semua anggota KUB ini bisa mempunyai tanaman lemon, mudah-mudahan kebun lemonnya gitu. Untuk produksi atau hasil produksinya, kami ya kalau permintaan dari sari lemon ini prospeknya lebih bagus ya akan memproduksi secara massal. Mungkin dari segi alat pun akan dipercanggih gitu kan, bukan manual lagi, ada yang pakai mesin, yang mudah-mudahan bisa ke arah sana gitu. Nah, untuk kedepannya ya kami tadi seperti yang diceritakan ketua KUB-nya, inginnya menyinkronkan agrowisata yang ada di Desa Cikupa gitu, khususnya agrowisata yang ada dengan perkebunan lemonnya gitu, supaya ya tadi ada minimal ada yang berkunjung ke Cikupa, ada oleh-oleh atau buah tangan dari kunjungan ke Desa Cikupa. Nah, mudah-mudahan itu dari sari lemonnya itu bisa jadi brand Desa Cikupa. Ya mudah-mudahan bisa ke arah sana. Oh iya Kang, terakhir Kang, bisa nggak Kang menyampaikan kiat-kiat atau pesan atau ajakan supaya para pemuda di luaran sana bisa mencontoh lah minimalnya gitu, ngajak gitu supaya Karang Taruna tuh mau bertani gitu Kang, seperti yang dilakukan oleh para pemuda yang ada di wilayah Desa Cikupa saat ini Kang. Ya untuk kedepannya mudah-mudahan para pemuda yang ada di desa-desa bisa lebih giat atau melirik di sektor pertanian, karena khususnya Desa Cikupa ya memang karena ada yang di pegunungan, cenderung notabene mata pencaharian masyarakatnya pun pertanian, dan lahan yang tersedia pun cukup mendukung untuk mengembangkan pertanian. Nah, ini harus ditopang dengan generasi mudanya pun yang lebih melirik di sektor pertanian itu. Kadang-kadang kan pola pikir anak muda sekarang kan melihat di sektor pertanian itu masih masih mungkin pilihan kesekian untuk cita-cita gitu kan, untuk menjadi petani yang maju seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari pergerakan kami di KUB ini bisa sedikit merubah mindset para pemuda bahwa sektor pertanian pun kalau digeluti secara maksimal bisa menghasilkan gitu kan, bisa menjanjikan juga gitu. Terakhir Kang, seandainya ada yang ingin belajar berbudidaya lemon ataupun ingin membeli sari lemon yang dipasarkan oleh KUB ini harus kemana sih Kang datangnya gitu? Di sosial media juga ada Kang, TTM itu ada blog, Facebook sama Instagram, nanti ada. Di alamat mana sih Kang, alamat lengkapnya di dusun mana gitu? Dusun Moyasari, Desa Cikupa, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Ciamis. Di nomor HP berapa HP. Kang? Nomor HP ayo dedek tuliskan. Siap. Terima kasih Kang Epri, Kang Diki, Kang Henda. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita bertaninya yakin, insya Allah akan mengumpulkan pundi-pundi rupiah gitu. Jadi ajakan Kang Epri dan kawan-kawan, mari para pemuda di luaran sana untuk bersama-sama melirik sektor pertanian, perkebunan, palawija dan lain-lain, karena di sektor itu ternyata banyak sekali pundi-pundi rupiah yang bisa rekan-rekan kumpulkan. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Jangan lupa tonton terus tayangan Warta Sekitar, like, subscribe, komen, and sebarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga jadi petaninya. Bertani adalah menanam adalah melawan, yang muda yang berkarya
bangga jadi petani milenial. Terima kasih. Jadikan petani muda bukan petani berdaki, tapi petani berdasi. Takbir. Mudah-mudahan pertanian khususnya di Desa Cikupa lebih maju, dan umumnya pertanian di semua wilayah bisa lebih maju dan meningkat.